dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya memancarkan sinar seperti kilat dan dengan waspada menatap ke arah altar. Telur yang disikat oleh cabang willow hijau lembut bersinar dalam 1000 warna yang indah dan dikelilingi oleh aura cahaya yang pekat. Dalam sekejap, itu tampak seperti benda suci, cerah, gemerlap, dan sangat mengejutkan. Pada kulit telur, bintik-bintik memancarkan cahaya seperti matahari kecil dan memancarkan sensasi terbakar yang kuat, seolah-olah kekuatan hidup yang bersemangat menjadi lebih menonjol. Selain itu, ada banyak pola misterius yang muncul di dekat tempat itu, dan mereka tampak seperti ular dewa yang menakjubkan. Seluruh pemandangan muncul seolah-olah seekor burung merah terang sedang mandi dalam api. Telur itu berubah tak terlukiskan, dan pola misterius terjalin. Setelah beberapa saat, seluruh telur ditutupi dengan pola yang indah. Kemegahan ilahi mengalir di keempat arah. Kekuatan hidup dalam telur ini menjadi beberapa kali lebih kuat, tanda burung iblis banyak pulih pada keturunan khusus ini. Jika telur ini menetas, kekuatan keturunannya pasti akan jauh melampaui elang sisik hijau. Kepala si Yunfeng berkata dengan terkejut, telur ini agak istimewa, karena berpotensi mewarisi banyak fragmen jejak burung iblis purba. Sebuah fenomena warisan leluhur sedang terjadi, dan garis keturunannya pasti memiliki kualitas yang sangat tinggi, jauh melebihi orang tuanya. Adegan cabang pohon willow tua dengan ringan menyikat telur menyebabkan orang-orang tercengang. Apakah pohon willow menganggap telur itu istimewa ataukah karena kekuatan misterius lain yang menyebabkan telur itu bermutasi? Seluruh desa terkejut, dan setelah melihat telur yang indah dan bersinar itu, mata mereka bersinar terang. Ini adalah burung perang yang langka, dan potensinya tidak terbatas. Di luar desa, elang sisik hijau ditutupi sisik berkilau yang bertengger di atas batu besar. Kedua matanya menatap tajam, dan juga tidak berani mempercayai apa yang terjadi. Itu benar-benar ingin bergegas ke desa untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik, tetapi setelah melihat pohon willow tua, secara naluriah menjauh dan tinggal di luar untuk menangis. Cabang willow yang indah dan seperti batu giok itu tidak lagi bergerak setelah menunjukkan gerakan menyikat telur yang seperti aslinya. Jelas, itu tidak begitu tertarik, itu hanya menyikat telur. Semua penduduk desa bersenang-senang, dan hanya tenang setelah waktu yang lama. "Chief, apakah kita menyimpan telur ini?" tanya si Linhu. Saat ini, penduduk desa semua tergerak dan penuh gairah. Ini adalah telur yang ajaib dan berharga, dan akan sangat memalukan untuk membiarkan kesempatan seperti itu pergi. Apakah kamu tidak melihat burung ganas di luar desa? Jika kita menyimpan telurnya, itu akan menjadi gila. Si Yunfeng mengerutkan kening. Pohon willow tua itu sangat misterius dan kuat, terus-menerus melindungi desa dan menghalangi binatang buas untuk menghancurkan desa. Desa batu adalah domainnya, tapi itu hanya bertahan. Itu bahkan tidak akan pernah bergerak keluar desa, apalagi secara sukarela menyerang sesuatu. Elang sisik hijau itu tidak berani masuk, tapi hanya perlu memblokir pintu keluar desa untuk membuat warga desa batu merasa tersiksa. Bagaimanapun, penduduk desa masih harus berburu di pegunungan. Lupakan saja, ayo kembalikan telur ini ke burung berbulu besar itu. Seorang penatua berkata. Semua penduduk desa kecewa tetapi tidak ada cara lain. Elang sisik hijau terlalu kuat. Itu adalah predator puncak wilayah ini. Jika makhluk yang hidup di kedalaman pegunungan tidak keluar, itu pasti bisa dianggap sebagai penguasa. Penduduk desa, berhati-hati dan bijaksana, menggunakan 2 artefak leluhur sebagai perlindungan untuk mengirimkan 3 telur ke pintu masuk desa. Dia meletakkannya di atas rumput sebelum dengan cepat kembali. Saat ini, aura dan pancaran telur yang bermutasi itu sudah menghilang dan tidak lagi menyilaukan, namun, pola misterius yang baru terbentuk tidak pernah pudar, membedakan dirinya dari 2 telur lainnya dan membuatnya tampak seolah-olah 2 spesies burung yang berbeda bertelur. Elang sisik hijau mengepakkan sayapnya, dan melepaskan embusan angin kencang dan melemparkan dirinya ke atas dalam sekejap. Kedua sayapnya melebar, dan tiba-tiba melindungi ketiga telur itu. Setelah itu, ia menatap tajam pada telur khusus yang bergaris, berkilau itu. Setelah mendesis panjang, burung ganas ini tampak sangat bersemangat.
Suaranya memecahkan langit, menggetarkan ladang dan hutan dan meninggalkan dedaunan yang berterbangan liar di udara. Setelah beberapa lama, ia mengangkat kepalanya dan meninggalkan tatapan aneh di matanya. Pancaran ketakutannya telah lama menghilang dan menatap pohon willow tua di desa tetapi tidak berani mengambil setengah langkah di dalam desa. Cepat dan pergi dengan telurmu. Beberapa orang dewasa berteriak, seolah mengusir wabah. Namun, di luar dugaan, elang sisik hijau melebarkan sayapnya, dan setelah mengepakkan sayapnya dengan kencang, mengeluarkan embusan angin kencang yang mendorong ketiga telur itu kembali ke desa menuju pohon willow. Apa? Itu tidak menginginkan mereka, itu memberi mereka kepada kita. Semua orang berdiri di sana dalam keadaan pingsan. Apa yang sedang terjadi? Hal-hal aneh terjadi satu demi satu. Itu melihat telur bermutasi yang ditutupi dengan simbol misterius yang padat, di masa depan keturunannya akan jauh melampaui itu. Ia ingin menawarkannya kepada kami sebagai pengorbanan dan ingin kami meningkatkannya, kata kepala si Yunfeng. Itu memiliki pemikiran seperti ini. Sekelompok orang tercengang. Jangan lupa, ini adalah burung ganas yang memadatkan simbol misterius di dalam tubuhnya, dan ia memiliki kekuatan misterius yang meluap di dalam tulangnya. Kebijaksanaannya tidak boleh lebih rendah dari manusia. Kepala tua itu berbicara. Semakin tangguh dan unik burung ganas itu, semakin banyak kebijaksanaan yang dimilikinya. Legenda mengatakan bahwa ada beberapa makhluk kuno dengan kecerdasan yang jauh lebih unggul daripada manusia. Mereka mengabaikan berbagai suku seolah-olah mereka adalah dewa. Kepala desa dengan keras bertanya apakah dia benar-benar ingin meninggalkan keturunannya di sini atau tidak. Elang sisik hijau itu benar-benar menganggukkan kepalanya sebagai tanggapan, dan dengan tatapannya yang berkedip-kedip, ia melihat ke arah ketiga telur itu sebelum sekali lagi melirik ke pohon willow tua itu. Setelah menciptakan angin kencang, elang sisik hijau membentangkan kedua sayapnya yang membentang kira-kira 15 atau 16 meter dan melesat ke udara. Dalam sekejap mata, itu menghilang ke awan. Semua orang tercengang, dibiarkan begitu saja. Ada 3 telur berkilau dan tembus pandang yang tersisa di tanah, dan tidak ada yang menyangka bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Paman Linhu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ermeng bertanya. Apa yang harus dilakukan? Situasi ini disebabkan oleh kalian anak-anak, jadi kalian anak-anak nakal harus bertanggung jawab. Si Linhu merengut. Ah tidak, selamatkan kami. Sekelompok anak-anak mulai menjerit sedih. Ketiga telur itu berada di samping altar pohon willow yang besar. Beberapa orang ditugaskan untuk melindungi mereka dan diam-diam menunggu sampai burung-burung itu menetas. Bagaimanapun, ini adalah telur burung ganas yang kuat, dan itu sangat berharga. Setelah kira-kira belasan hari, suara kaca yang jernih terdengar, dan retakan muncul di salah satu telur. Cangkang berwarna giok terbelah, dan dari dalam jatuh keluar seorang pria kecil yang ditutupi sisik hijau berkedip. Setelah itu, telur lain juga mulai pecah, dan yang berjuang keluar adalah pria kecil yang sama. Itu menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling, matanya cerah saat memeriksa sekelilingnya. Telur ketiga sangat istimewa, dan ketika telur mulai pecah, sinar cahaya warna-warni melesat ke segala arah. Setelah itu, sebuah kicauan terdengar, dan telur padat itu tiba-tiba dihancurkan sepenuhnya menjadi bubuk halus, dan tukik itu memiliki kemegahan ilahi. Seekor tukik muda muncul, dan tubuhnya tidak memiliki sisik hijau, melainkan sisik ungu. Cahaya berkilauan di sekujur tubuhnya, seolah-olah bola api sedang menyala. Itu sedikit lebih mistis dan misterius daripada dua saudara laki-lakinya. Setelah beberapa lama, bola cahaya ungu menghilang, tukik yang menakjubkan secara spiritual ini diselimuti sisik ungu cemerlang, mata besar yang lincah seolah-olah mereka bisa berbicara, dengan rasa ingin tahu menatap semua orang. Tidak ada keraguan dalam pikiran siapapun bahwa ini adalah burung yang luar biasa. Mereka menetas. Sekelompok anak bersorak, berlari pulang, dan mengambil beberapa daging untuk memberi makan 3 tukik baru. Tiba-tiba terdengar kicauan burung yang panjang. Seekor burung ganas besar turun dari atas awan, dengan cepat mendekati desa batu dan mengeluarkan bayangan besar. Ye, itu menghilang selama setengah bulan, dan sekarang elang sisik hijau kembali lagi.
Apakah itu akan mengingkari janjinya dan mengambil kembali anak-anaknya? Beberapa penduduk desa berteriak kaget. Salah, apa itu? Orang-orang terkejut menunjukkan keheranan dengan mata mereka. Hong, debu beterbangan ke udara, Green Scarlet Hawk mengendurkan cakarnya, dan monster kolosal menabrak tanah menciptakan kawah besar. Bumi, asap, dan debu semuanya terbang keluar. Ini adalah gajah bertanduk naga besar, panjang 67 meter dan tinggi 56 meter. Sepasang tanduk naga memancarkan cahaya yang indah, dan tubuh yang sangat berat itu dengan mudah mematahkan pohon-pohon kuno yang mencapai langit. Itu sudah mati untuk sementara waktu, dan tengkoraknya yang besar sudah memiliki beberapa bekas cakar yang tertanam di dalamnya. Darah mengalir deras, itu pasti terbunuh hampir seketika. Elang sisik hijau, apa yang Anda ingin kami lakukan? Apakah itu benar-benar untuk memberi makan 3 tukik? Kamu benar-benar seperti manusia, penuh dengan kebijaksanaan yang perkasa. Penduduk desa tersentak kagum. Setelah teriakan singkat, angin kencang meletus dan menggulung cabang-cabang besar dan dedaunan. Elang sisik hijau sekali lagi melayang ke langit. Bersambung.